saya Blasius Subono, seorang dosen yang mengajar di Institut Seni Indonesia Surakarta, jurusan pedalangan. Kami akan mengenalkan sekelumit tentang wayang kulit Purwo gaya Surakarta. Wayang kulit Purwo ini sebenarnya asli Indonesia, walaupun banyak yang mengatakan dari India itu hanya ceritanya, sebab wayang kulit ini lahir 500 tahun sebelum Masehi. Dan pada waktu itu memang fungsinya sebagai penghormatan para leluhur. Jadi boneka wayang, ada bayangan, ya bayangan ini dianggap sebagai boneka leluhur. Dan ada boneka wayang, ada lampu, kemudian bayangan, dan ada mantra-mantra. Itulah yang awal mulanya terjadinya wayang kulit Purwo gaya Surakarta yang dalam kurun waktu tertentu dimanfaatkan untuk pengembangan strategi politik di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di antaranya masuknya Hindu itu otomatis juga masuknya cerita Ramayana dan Mahabharata. Dan itu dimanfaatkan wayang itu untuk pengembangan agama Hindu. Demikian pula seterusnya termasuk agama Islam. Para wali pada waktu itu memanfaatkan wayang untuk penyebaran agama Islam dan berhasil. Boneka wayang kulit itu berasal dari kulit kerbau. Kemudian ini kapitnya itu dari tanduk kerbau pula. Dan ditata sedemikian rupa sehingga sangat tergantung dari karakter apa yang kita tampilkan. Disuging artinya diberi warna. Wayang kulit itu mempunyai karakter tertentu di dalam pendokoannya. Ada yang mukanya merah, ada yang mukanya hitam, dan itu menunjukkan karakter. Kemudian ada yang menunduk, ada yang mendangak, dan ragam wayang kulit itu ada yang halus, ada yang kasar, ada yang sedang, dan ada yang raksasa, dan lain sebagainya. Karena wayang bentuknya elastis, sangat luas sekali, artinya banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. Sejak 500 tahun sebelum Masehi, wayang dimanfaatkan untuk menyembah para arwah, para nenek moyang dari masyarakat pada waktu itu. Kemudian masuknya Hindu, masuknya Islam juga dimanfaatkan, termasuk juga untuk alat perjuangan, dan sampai sekarang dimanfaatkan untuk politik. Jadi wayang memang sangat luas dan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan apa saja. Namun pada umumnya, pada waktu perkembangan wayang sampai sekarang, itu biasanya wayang dimanfaatkan untuk upacara-upacara tertentu. Di antaranya orang punya hajat, supitan, kawin, termasuk syukuran, termasuk ruatan, dan termasuk bersih desa ataupun sadranan. Wayang itu ragamnya banyak sekali. Di Solo saja itu ada wayang Purwo, ada wayang Madya, ada wayang Gedhog, ada wayang Klithik, ada wayang Dupara. Yang masing-masing wayang itu menjadi ciri khas cerita maupun tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Itu saja di Solo, di gaya Surakarta. Di luar itu juga masih banyak kita jumpai wayang golek yang ada di Kebumen, atau yang di pantai utara di daerah Pekalongan, di Cirebon, wayang Cirebonan, dan di Sunda, wayang golek Sunda. Itu di Jawa. Kalau di Jawa Timur ada wayang Dekdom dan ada wayang Krucil, ya. Terus di Bali juga ada wayang Bali. Justru wayang Bali ini banyak orang mengatakan bahwa wayang Bali itu adalah wayang yang asli pada zaman Mojopahit. Gitu. Selain itu juga termasuk di luar Jawa juga ada yang sebenarnya awal mulanya orang-orang yang imigrasi ke sana, ya, transmigrasi ke sana, kemudian mengembangkan wayang, terus karena mendapat dukungan orang-orang asli di sana sehingga mencirikan sudah jauh dengan wayang di gaya Surakarta. Di
dinamakan wayang sasak atau wayang yang berkembang di mana gitu. Jadi wayang itu memang sangat beragam sekali bentuk dan jenisnya. Wayang kulit itu ada dua dimensi ya, hanya memandang dari sana dan arah sana. Jadi ini memandang dari sana dan ini memandang dari sana. Namun selain dua dimensi juga mempunyai unsur bayangan. Nah, jadi kalau mendekat kecil, kalau membesar menjadi besar. Ini memandang terus berjalan. Nah, demikian pula kalau misalnya wayang ini, misalnya gerakan wayang ini kokoh, ya, terus gerakan tancur, ya, terus hoi, ya.